وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل والحمد لله رب العالمين. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته ثم إلى جميع مشايخنا وآبائنا وأمهاتنا وإلى جميع العلماء والمصنفين خصوصا لحضرة مؤلف هذا الكتاب الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبركات علومه في الدارين آمين. Kita lanjutkan kajian kita tentang kitab Mau'izatul Mu'minin karya Syekh Jamaluddin Al-Qasimi, ringkasan dari kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Kali ini Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara, teman-teman, kita akan bicara tentang 4 pondasi akhlak, ya. 4 pondasi akhlak. Wa ummahatul akhlak wa usuluha arba'atun. Jadi akhlak itu ada 4 pondasinya, ada 4 biangnya. Apa saja itu? Yang pertama al-hikmatu, yang kedua asy-syaja'atu, yang ketiga al-iffatu, dan yang keempat al-adlu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat gak nih? Masih hidup ya? Jadi ada 4 dalam. Jadi kalau kita mau menghasilkan akhlak yang baik, menurut Imam Al-Ghazali ada 4 yang harus kita punya. Yang pertama hikmah. Yang kedua asy-syaja'ah. Yang ketiga al-iffah. Yang keempat al-adl. Ini harus hafal nih. Ayo, yang pertama hikmah. Yang kedua syaja'ah. Yang ketiga iffah. Yang keempat al-adl atau adil. Kita bahas satu-satu apa definisinya, apakah 4 terminologi atau istilah ini bermakna sesuatu yang sudah populer kita dengar, misalnya al-hikmah. Apa makna hikmah di sini? Apa makna hikmah? Bu, Assalamualaikum. Apa makna hikmah? Hikmah itu Ustadz kalau dibacok kebal. Berarti dia belajar ilmu hikmah. bukan itu ya. Ini kita ini banyak banyak istilah-istilah yang tereduksi jadi nggak bener ya. Bukan itu hikmah itu. Ya. Ngapain ngaji apa di sana? Saya belajar ilmu hikmah. Hebat dong. Iya. Kamu belum makomnya. Ini ilmu hikmah selera orang awam. Ya, jadi hikmah itu kalau bisa kebal, kalau bisa tidak makan berhari-hari. Wah, ini hikmah, ilmu hikmah. Bukan itu ilmu hikmah. Bukan itu hikmah. Dalam konteks ini bukan itu hikmah. Ya. Jadi itu bukan hikmah. Nah, itu hikmah selera orang awam. Kalau selera orang awam, hikmah itu begitu, bisa jalan di atas air, bisa terbang. Jadi ya binatang juga bisa tuh, ya kan, terbang, burung bisa terbang. Jadi itu bukan hikmah. Ya. Akhirnya kalau kamu mau dapat ilmu hikmah versi itu, kamu harus puasa bertahun-tahun, harus tirakat, ya, harus mandi kembang. Nah, ini bukan ilmu hikmah. Akhirnya dia puasa. Setelah puasa bener, ya, kalau dibacok kebal gitu. Ada mujahadah, ada mukabadah. Mujahadah itu kita bentar lagi masuk Ramadan ya. Ada puasa orang-orang soleh, ada puasa orang-orang yang salah. Orang soleh itu puasanya namanya mujahadah.
Tapi yang salah itu namanya mukabadah. Jadi puasa tuh memang keren Pak. Puasa tuh memang unik. Semua agama punya puasa, lebih-lebih Islam. Kalau Anda mau dapat sesuatu yang bersih, putih, puasa. Mau dapat sesuatu yang hitam, puasa juga obatnya. Jadi belum tentu orang yang puasa dia mujahadah. Jangan-jangan dia salah, gitu kan? Jadi kalau mau nuntut ilmu hitam, resepnya puasa. Mau dapat keberkahan, puasa juga. Mau diet, puasa juga. Bahkan orang modern sekarang dia punya konsultan ahli gizi supaya bisa diet. Bayar, mahal. Emang puasa itu hebat. Cuma bedanya adalah para sufi mereka berpuasa menahan nafsu mereka, melatih nafsu mereka untuk kepentingan membersihkan akhlak mereka. Jadi nafsunya dilatih untuk dibersihkan. Tapi kalau mukabadah itu namanya mujahadah. Mujahadah itu adalah menahan nafsu untuk melatih nafsu. Itu namanya mujahadah. Tapi kalau mukabadah menahan nafsu untuk nafsunya yang lain. Beda atau sama? Yang tirakat-tirakat biar kebal, biar itu gitu. Itu namanya bukan mujahadah tapi mukabadah. Nafsunya ditahan, tapi bukan untuk melatih nafsunya, bukan, tetapi untuk dia dapat nafsunya yang lain. Nafsu kebal, nafsu auranya terbuka, nafsu sukmanya, wah macam-macam kan, yang ilmu-ilmu begitu itu. Nah di masyarakat awam itu dianggap tasawuf, bukan, gitu ya. Ini yang mencoreng nama-nama tasawuf itu ya ini nih. Ya. Well, tasawuf itu bukan itu. Ya. Jauh sekali. Baik kita jadi ada hikmah, ada syaja'ah, ada ifah, ada adil. Sekarang kita bahas. Jadi orang kalau mau muncul akhlak yang baik dia harus punya 4 fondasi tiang ini, 4 cakar ayam ini dia harus punya. Wa na'ni bil hikmati halatan lin nafsi biha tudraku as-shawab minal khata'i fi jami'il ahwalil ikhtiyariyah. Apa yang dimaksud dengan hikmah? Hikmah adalah keadaan seseorang ketika dia mampu membedakan mana baik, mana buruk. Itu hikmah. Itu hikmah. Jadi kalau kita bisa membedakan ini baik, ini buruk, ini disenangi agama, ini dikecam oleh agama, ini diperbolehkan oleh syariat, ini tidak diperbolehkan syariat. Namanya hikmah. Itu hikmah. Nah, yang kedua, wa na'ni bil adli halatan li nafsi wa quwwatan biha yusawwisul ghadab wasyahwa wa yahmiluha ala muqtada al hikmati wa yadbatuha fil istirsali wal inqibadi ala hasabi muqtadaha. Yang kedua adalah adil. Adil itu adalah kemampuan kita untuk bisa mengontrol ghadab dan syahwat. Jadi begini ceritanya. Saya jelasin dulu nih. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kita ini adalah makhluk 2 dimensi. Ada dimensi rohani, ada dimensi jasmani. Ada softwarenya, ada hardwarenya. Ada casingnya, ada jasadnya, tapi juga ada sistem yang diinstal dalam diri kita. Nah, ini apa namanya penting ya, supaya kita mentadaburi diri kita. Ada namanya nafas. Nafas itu orang sering bilang hawa nafsu, ya kan? Halo, Assalamualaikum. Hawa nafsu. Apa arti hawa nafsu kira-kira Bu? Pak, nah hawa nafsu apaan? Hawa nafsu apa? Baik atau buruk kira-kira? Hawa nafsu itu baik atau buruk? Buruk. Baik. Oke, bagus. Ini sebenarnya istilah yang udah kadung populer juga
tapi sebenarnya kurang tepat. Hawa itu beda, nafsu itu beda. Hawa, nafsu. Nafas, kenapa dia disebut nafas? Nafas itu adalah, makna nafas itu, nafas adalah totalitas manusia. Diri kita ini namanya nafas. Ketika ada ruh, ada jasad, kawin jadi satu dalam wadah yang sama, namanya nafas. Jadi kita ini, diri kita ini namanya nafas. Oke. Nah, di dalam nafas ini kan berarti ada jasmani, ini jasmani, dan ada rohaninya. Jadi nafas adalah gabungan antara jasmani dan rohani. Diri kita ini namanya nafas. Oke, sudah. Si nafas ini ada musuh internalnya, ada musuh eksternalnya. Musuh internalnya namanya ghadab dan syahwat. Ada dua. Ada ghadab, ada syahwat. Catat nih Bu, kalau bisa Bu. Bapak catat tuh kalau bisa tuh ya. Nah, jadi kita tahu, oh ternyata diri kita tuh kayak begini itu. Ya. Jadi dalam diri kita ini ada musuh internal dari dalam, ada musuh eksternal dari luar. Musuh internalnya ada dua. Yang pertama ghadabiyah, yang kedua syahwatiyah. Apa itu ghadabiyah? Ghadabiyah itu emosi diri membenci sesuatu. Itu namanya ghadabiyah. Marah yang berlebihan, melukai orang, menzalimi orang, benci yang tidak sesuai pada tempatnya, itu namanya ghadabiyah. Halo. Assalamualaikum. Yang kedua namanya syahwatiyah. Syahwatiyah itu kebalikannya. Ghadabiyah itu sifat benci yang berlebihan. Syahwatiyah sifat cinta yang berlebihan. Cinta anak berlebihan, cinta bini berlebihan, cinta suami berlebihan, cinta harta berlebihan. Apa lagi? Cinta apa lagi? Cinta kendaraan berlebihan, cinta tanah berlebihan, cinta diri berlebihan. Itu namanya syahwatiyah. Jadi musuh kita dua itu. Di dalam diri kita ini, internal kita ini ada dua musuh. Ada ghadabiyah, ada syahwatiyah. Jadi setiap hari kita berperang dengan ini. Apa sih isi hidup kita ini? Kalau nggak benci suka. Kalau nggak benci suka. Kalau nggak benci suka, itu doang Pak. Iya kan? Kalau nggak benci suka. Kalau nggak benci suka. Syahwatiyah, ghadabiyah. Syahwatiyah, ghadabiyah. Itu doang. Udah. Musuh eksternal kita namanya setan. Ya kan? Atau lebih tepatnya iblis dan kroni-kroninya. Karena setan bisa jadi kata sifat. Yang jadi setan tidak hanya kalangan jin, manusia juga bisa jadi setan. Ya kan? Nah, oke. Ini supaya kita paham ini ibu-ibu, bapak-bapak, karena itu idza kana Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Kalau Ramadan datang, langit dibuka, surga dibuka, neraka ditutup, setan-setan dikerangkeng. Masalahnya habis pulang dari Wihdatul Ummah sendalnya hilang. Setan mana nih yang nyolong nih? Katanya setan dikerangkeng. Supaya kita paham gak nyalahin setan doang, bahwa ternyata kita juga bisa jadi setan gitu loh. Karena betapa setan sudah dikerangkeng. Ingat, kita punya musuh internal. Ada ghadabiyah, ada syahwatiyah. Yang paling bahaya adalah kalau musuh eksternal kita kolaborasi sama yang internal. Wah, itu repot itu. Kalau setan atau iblis dan kroni-kroninya itu sudah kolaborasi kerjasama dengan ghadabiyah sama syahwatiyah kita, itulah manusia udah jadi setan itu sendiri.
Nah, jadi ya. Nah, ghadabiyah sama syahwatiyah, jadi nafas itu sifatnya netral, Pak, ya, netral. Makanya kalau dibilang hawa nafsu, sebenarnya begini ceritanya. Nafsu itu bisa baik, bisa buruk. Kalau baik namanya mutmainnah, kalau buruk namanya lawamah ammaroh. Nafsu yang lawamah itu habis buat dosa dia nyesel, itu namanya lawamah. Ada nafsu ammaroh, habis berbuat dosa malah dia pengen buat dosa lagi. Wah, ini udah paling puncak nih, nggak ada tobat-tobatnya. Tapi kalau lawamah habis buat dosa, pegel rohaninya. Ya Allah, ngapa saya begitu tadi ya, nyesel saya. Itu lawamah tuh. Pernah nggak begitu, Bu? Pak, pernah nggak begitu? Habis buat dosa nyesel, pernah nggak? Nah, setidak-tidaknya kita ada di tingkat lawamah itu. Jadi nafsu itu netral, bisa baik, bisa buruk. Nah, ketika nafsu kita terkontaminasi dengan ghadabiyah sama syahwatiyah, namanya al-hawa. Apa namanya? Al-hawa. Makanya orang menyebut hawa nafsu. Maksudnya nafsu yang udah disetir sama ghadabiyah dan syahwatiyah, namanya hawa. Paham? Kalau nafsu, oke, sudah ya. Lawan dari nanti ada lagi namanya akal. Akal ini fungsinya ya untuk, jadi kan tadi musuh kita kan ada ghadabiyah, ada syahwatiyah. Sementara tameng kita apa namanya itu senjata kita namanya akal. Nah, kalau si nafas ini terkontaminasi dengan ghadabiyah dan syahwatiyah, namanya hawa. Tapi kalau si nafas ini ya terkontaminasi oleh akal yang sehat, namanya bukan hawa tapi fitrah. Apa? Fitrah. Nah, paham sekarang ya? Nah, ini tentang subsistem yang ada dalam diri kita. Jadi kalau yang di internal itu pembisik jahatnya ghadabiyah, syahwatiyah. Pembisik yang baik namanya akal. Kadang-kadang akal ini disebut dengan qalb. Kalau yang eksternal, pembisik jahatnya namanya setan. Pembisik baiknya namanya malaikat. Gitu ya, kurang lebih begitu ya. Nah, wa na'ni bil adli halatan lin nafsi wa quwwatan biha yusawwisul ghadaba wa syahwata wa yahmiluha ala muqtadal hikmah wa yadbatuha fil istirsali wal inkibat ala hasabi muqtadaha. Adil di sini adalah ketika seseorang mampu mengontrol syahwat dan ghadabnya, benci dan marah, benci dan cintanya, ya, marah dan sukanya. Dia mampu mengontrol itu sehingga tidak liar ya, dia tahan sesuai dengan tuntunan hikmah. Itu namanya adil. Adil itu apa? Meletakkan sesuatu sesuai dengan porsinya. Jadi kalau pertanyaan begini, apakah kita harus menghilangkan nafsu? Nggak boleh. Apakah kita harus membunuh nafsu? Enggak boleh. Kalau tidak ada nafsu, tidak ada peradaban. Kalau tidak ada nafsu, tidak ada peradaban. Kalau tidak ada nafsu, populasi manusia akan mati. Orang tidak mau kawin, orang tidak mau nikah, nggak punya nafsu, gimana mau nikah? Kenapa kita ada? Karena emak sama ayah kita kawin. Kenapa kawin? Karena ada nafsu. Jadi nafsu itu penting. Kalau tidak ada nafsu, tidak ada orang yang pinter. Karena orang yang belajar itu lahir dari nafsu. Dia punya nafsu untuk tahu. Namanya kuriositas. Dia pengen tahu. Itu nafsu. Loh, kalau tidak ada nafsu, nggak ada orang yang pinter. Kalau nggak ada orang yang pinter, nggak ada cendekiawan, nggak ada ustadz, nggak ada kiai, nggak ada guru yang ngajar. Nggak ada. Loh, kalau nggak ada guru, bodoh semua manusia. Kalau bodoh semua jadinya binatang, bukan manusia. Jadi nafsu itu penting. Dia tidak boleh dibunuh nafsu. Dia hanya boleh
dijinakkan. Nah, hanya boleh dijinakkan, diatur, dikontrol, bukan dihilangkan. Jadi kalau bisa kita jangan bermusuhan dengan nafsu, tapi bersahabat dengan nafsu. Maksudnya bersahabat itu kita perhatikan, kita kontrol, kita tahan. Nafsu itu seperti bayi. Seperti bayi. Kata para ulama, nafsu itu seperti bayi. Coba lihat bayi. Nafsu itu seperti anak bayi. Makanya dalam Burdah dikatakan seperti bayi yang disapih. Coba lihat. Anak kecil kalau nggak disapih, sampai tua dia nyusuk. Iya Pak ya? Halo Pak. Lego. Ini saya bener apa salah nih kira-kira nih? Anak bayi kalau kagak disapih sampai tua dia nyusuk. Iya. Terus caranya begini, disapih. Sehari nangis, 2 hari nangis, emaknya juga nggak tegaan. Ya Allah, kesian bener anak gua. Tapi bagaimana? Udah gede, udah 2 tahun, mau disusuin, emaknya udah kesakitan 2 tahun nyusuin anaknya. Akhirnya dipaksa disapih. Lama-lama bisa nggak dia meninggalkan ASI ibunya? Bisa. Itulah nafsu itu. Jadi nafsu itu kalau makin dikasih, dia makin minta tumbal. Dikasih 1 minta 2, dikasih 2 minta 3, dikasih 3 minta 4, seterusnya. Itu nafsu. Tapi begitu kita tahan, sehari, 2 hari, 3 hari, dia mulai kendor. Itu nafsu. Masya Allah. Ini kan kita nih sholat subuh nih Bu. Sholat subuh, bangun, ya. Itu kan perjuangan itu. Ya. Kalau nafsu pengennya apa? An-naum khairum minas sholat. Tidur lebih enak daripada sholat. Itu nafsu begitu tuh. Tapi kata akal kita, jangan begitu. As-sholah khairum minan naum. Sholat itu lebih enak daripada tidur, lebih bagus. Bangun. Kita berperang tuh. Antara nafsu syahwatiyah senang tidur dengan akal yang nyuruh bangun. Terus berperang. Kalau akal kita menang, kita rohaninya menang. Tapi kalau kita kalah, itulah yang disebut dengan al-hawa, nafsu yang dikalahkan oleh syahwatiyah atau ghadabiyah. Wa na'ni bisyaja'ati kauna quwwatil ghadabi munqadatun lil aqli fi iqdamiha wa ihjamiha. Yang ketiga namanya syaja'ah. Syaja'ah itu adalah ketika kita punya akal kita berani, mampu mengendalikan kekuatan emosi kita, namanya syaja'ah. Wa na'ni bil iffati ta'addubagu wa tisyahwati bi ta'dibil aqli wa syar'. Yang keempat adalah iffah. Iffah adalah ketika akal kita mampu mengontrol syahwat kita. Nah, itu ya. Jadi kita ulang nih. Ada 4 hal kalau kita mau punya akhlak yang baik. Yang pertama hikmah, adil, syaja'ah, dan iffah. Hikmah adalah ketika diri kita tahu bahwa ini baik, ini buruk. Yang kedua adil. Adil adalah ketika diri kita, nafas kita mampu mengatur porsi. Ini kamu boleh cinta, tapi cara mengekspresikan cintanya harus sesuai agama ya. Kamu boleh kawin, tapi harus sesuai agama ya kawinnya ya. Itu namanya adil. Yang ketiga namanya syaja'ah. Syaja'ah itu adalah ketika akal kita berani, syaja'ah kan berani mengontrol emosi kita. Saya pengen marah sekali, tapi kata akal saya, oke, kamu boleh marah, tetapi waktunya sudah tepat belum untuk kamu marah? Kalau belum, jangan, tunggu waktu yang tepat. Oh, waktunya sudah tepat, berarti kamu sudah bisa marah. Oke, kalau kamu sudah bisa marah, berapa porsi marah kamu?
Apakah kamu harus keluarkan semua marah kamu? Oke, saya atur porsinya 25%. Oke, kalau 25% itu kamu mau keluarkan, kira-kira cara kamu marah bagaimana? Jadi itu akal itu yang berperan. Dia kontrol. Sehingga orang tidak melampiaskan marahnya meledak-ledak kan gitu kan. Nah, itu namanya syaja'ah. Ya. Yang kedua namanya iffah. Iffah itu adalah ketika syahwat kita mampu dikontrol. Syahwat itu adalah sesuatu yang kita cintai. Ya. Sesuatu yang kita sukai. Makan, kita suka makan. Ya, tapi si iffah bilang boleh makan, tetapi makannya yang halal-halal ya. Jangan karena pengen makan akhirnya semuanya dimakan melupakan yang halal ya. Itu udah gak iffah berarti. Nah, orang yang punya 4 ini maka dia sempurna ya. Faman i'tidali hadhihi al-usul al-arba'ah famin i'tidali hadhihi al-usul al-arba'ati tasdurul akhlaqul jamilatu kulluha. Maka orang yang punya 4 pondasi akhlak ini akan muncul akhlak yang mulia, al-akhlak al-jamilah. Waqad asyara al-Qur'anu ila hadhihi al-akhlaqi fi awsafil mu'minina faqala ta'ala. Al-Qur'an sudah mengisyaratkan terkait 4 akhlak yang tadi itu yang disebut tadi, al-hikmah, asy-syaja'ah, al-hikmah, al-'adl, asy-syaja'ah, al-iffah. Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulih thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Al-Hujurat ayat 15. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang percaya kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu berjihad, berjuang dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Bagaimana penjelasannya? Fal imanu billah wa bi rasulih min ghairi irtiyabin hiya quwwatul yaqin wa hiya thamratul aql wa muntahal hikmah. Tadi kan Imam Al-Ghazali bilang kita harus punya sikap hikmah. Ayat tadi mengatakan innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih. Ya. Orang yang orang yang beriman adalah mereka yang beriman percaya kepada Allah dan Rasulnya. Nah, orang tidak akan mungkin percaya kepada Allah dan Rasulnya kalau dia tidak punya hikmah. Dia bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana Tuhan beneran, mana Tuhan Tuhanan, ya kan? Mana Tuhan buatan, mana Tuhan beneran, mana Nabi beneran, mana Nabi nabian. Tahu dia. Ketika dia bisa membedakan mana baik, mana buruk, itu hikmah. Dia bisa membedakan mana agama yang benar, mana yang tidak, mana Tuhan yang benar, mana yang tidak. Itu namanya hikmah. Kayaknya ini ayat ini mengisyaratkan empat itu tadi. Lalu kemudian wal mujahadatu bil mali huwa as-sakha alladhi yurja'u ila dhabti quwwati syahwat. Dan ayat itu mengatakan mujahadah, berjihad dengan harta. Sementara berjihad dengan harta itu ya, dan dengan berjuang dengan harta adalah kedermawanan. Orang yang berjihad dengan harta itu tidak bisa kalau tidak mengalahkan syahwatnya. Kita yang cari nafkah, kita yang kerja, kita yang capek, kita yang macet, masa iya kita mau sedekah ke orang? Ya kan? Itu syahwat bilang, masa kamu pengen sedekah? Tapi ketika akal kita bilang, iya itu memang harta kamu. Tetapi kalau kamu kasih dia, itu sama artinya kamu sedang nabung amal kamu buat di akhirat. Nah, itu kata akal tuh. Lalu akal kita berani mengalahkan ajakan syahwat kita, itu namanya syaja'ah, berani gitu ya. Wal mujahadah bin nafsi hiya syaja'ati allati turja'u ila isti'mali quwwatil ghadab ala syartil aql. Wahadul i'tidal faqad wasafa Allahu as-sahabah faqala ashidda 'alal kufari ruhama bainahum. Begitupun berjuang dengan badan adalah keberanian kita, berarti itu orang itu berani mengontrol kekuatan emosionalnya sesuai dengan tuntutan akal.
dan dalam batas yang wajar, gitu ya. Jadi kita tidak disuruh membunuh nafsu, tapi mengatur nafsu. Sama dengan apakah kita bisa menolak modernisasi, globalisasi? Nggak bisa. Kita nggak bisa nolak handphone, gadget. Kita nggak bisa nolak teknologi, nggak bisa. Emang udah eranya. Bahkan kalau kita tidak pakai teknologi, kita ketinggalan zaman, ya kan? Yang kita bisa lakukan mengatur teknologi, bukan diatur teknologi, gitu kan? Smartphone, handphone pinter. Masalahnya banyak handphone yang lebih pinter daripada usernya, ya kan? Padahal kita yang disuruh jadi khalifahnya, kita yang disuruh ngatur handphone itu, bukan handphone itu yang ngatur kita. Jadi kita nggak bisa nolak handphone. Jadi kalau kita melarang anak kita supaya, Ustadz saya pengen anak saya jadi anak yang baik, terus saya nggak bolehin dia pakai handphone, ya nggak menjamin. Mungkin masih kecil dia nggak pakai handphone, begitu udah gede dia udah bisa kerja cari uang sendiri, dia beli handphone, mungkin dia lebih agresif menggunakan handphone, dia nggak tahu mana benar mana salah. Jadi kalau kita larang, kita blok, kasih portal anak kita jangan handphone, malah gedenya kita nggak tahu kan. Ya, jadi nggak apa-apa main handphone, tetapi diedukasi, ya kan? Diedukasi. Kita nggak bisa sama sekali. Jangan nonton TV ya, jangan pakai handphone ya. Waduh, di era sekarang nggak nonton TV, nggak pakai handphone, wah berat itu. Ya. Padahal di handphone dan di TV itu banyak sekali konten-konten yang bermanfaat, yang bisa untuk belajar. Yang bisa untuk belajar. Ibu-ibu belajar tahsin Quran bisa lihat di YouTube. Ya enggak? Belajar agama bisa lihat di YouTube. Rumil live terus ini. Banyak bener kajiannya. Seminggu ada berapa ini? Belum Wihdatul Ummah, belum rumilnya. Kemarin YouTube-nya baru hilang nih. Masya Allah, dihack apa siapa? Orang mana? Orang Ukraina, Bu. Hilang YouTube-nya. Luar biasa, tapi udah kembali. Alhamdulillah, udah balik lagi. Banyak tuh kajian-kajian. Ya. Masya Allah. Ada pertanyaan sampai di sini? Silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu, ada pertanyaan? Silakan Ibu. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustadz ya. Ya. Ini Ustadz mengenai tabiat. Kan kalau tabiat itu katanya kan kalau sudah melekat itu susah dicabut Ustadz ya. Maksudnya kalau seorang suka emosian gitu kan, dari 4 pondasi itu kan kita harus bisa menyimbangkan antara nafsu dan godob gitu ya Ustadz. Antara nafsu dan godop, iya. Antara syahwat dan godop. Syahwat dan godop maksudnya. Nah itu bagaimana Ustadz, orang suka bentar-bentar pemarah terus baperan, atau dia nggak mau disentil sedikit gitu Ustadz. Ya, terima kasih Ustadz. Jazakallah khair. Kalau disentil dia marah gitu ya. Kemana nih larinya nih pertanyaannya ya? Bagus nih pertanyaan Ibu nih. Ibu, pertanyaannya ada di bab selanjutnya, saya baca aja ya. Isyaratun ila anna li syiddati mawdi'an wa lirrahmati mawdi'an falaysa al-kamalu fi syiddati bi kulli halin wa la fi rahmati bi kulli halin. Firman Allah ini memberi isyarat ada kadang-kadang kita harus bersikap keras pada tempatnya dan bersikap lunak pada tempatnya. Ya, jadi bukanlah satu kesempurnaan kalau orang itu sikapnya keras terus atau lembut terus, itu enggak sempurna. Nabi saja marah. Iya. Malaikat, bayangkan tuh, malaikat nggak punya nafsu tuh. Tapi begitu Nabi ditimpukin sama masyarakat Taif, malaikat gunung datang. Wahai Nabi, kalau Anda kasih instruksi ke saya untuk membalas masyarakat Taif, saya akan timpukin leher mereka dengan gunung ini. Jadi sekelas malaikat aja marah ya. Ya, marah itu penting. Kalau orang tidak punya marah, tidak ada sakinah dalam keluarga. Istrinya pakai tank top keluar beli sayur, tenang aja dia.
Bahkan disuruh sama lakinya, buka aja bajunya sekalian. Saya kagak marah kok, bangga saya punya bini seksi. Itu kalau nggak ada marah tuh, nggak ada sifat cemburu, ya kan? Orang cemburu kenapa? Cemburu itu lahir dari sifat marah. Orang tidak mungkin cemburu kalau dia tidak punya marah. Jadi perempuan-perempuan yang keluar pakai tank top, ya, yang pakai baju seksi-seksi itu lakinya nggak ada marahnya, dia nggak ada cemburunya. Nah, ibu-ibu yang keluar pakai mukena, pakai jilbab, itu bagus. Suaminya marah, cemburu. Dia cemburu. Dia tidak izinkan istrinya menampakkan auratnya ke laki-laki lain. Enak aja katanya, saya yang bayar maharnya. Nah, jadi itu yang pakai tank top itu kasihan. Dia tidak dicemburui sama suaminya. Kalau dia tahu hakikat ini, dia akan apa namanya? Akan merasa, waduh, kenapa ya suami saya nggak ada cemburu sama saya. Jadi marah itu penting. Oke, i'lam, ketahuilah. Saya jawab dengan babnya. Jadi tadi pertanyaannya, Ustadz, bagaimana, apakah sifat itu watak, tabiat, bawaan, atau bagaimana, karena kita harus berperang antara ghadab dan syahwat dan akal. Jadi apakah akhlak itu bisa dirubah atau tidak? Bayanu qabulil akhlaqi litaghyiri bi tariqir riyadhah. Jadi akhlak bisa dirubah dengan dilatih, ya. I'lam, ketahuilah, anna ba'dha man ghalabat alaihi al-batalatu istathqala al-mujahadah war riyadhah. Ketahuilah kalau apa namanya, sebagian orang yang batolah ini orang yang nggak bener lah, orang yang sering berbuat nggak bener, orang yang males, orang yang nggak punya semangat berubah, namanya batolah, ya. Makanya batolah itu kadang-kadang diartikan dengan dukun, tukang sihir. Tukang sihir ini kan membuat kerusakan dan pemalas juga, ya. Dia nggak mau berusaha, maunya jalan pintas, kerjasama sama setan, makanya namanya batolah. Istathqala al-mujahadah war riyadhah. Orang yang pemalas, yang nganggur, suka berbuat hal-hal yang batil, namanya batolah itu, dia akan berat untuk mujahadah dan riyadhah. Dia akan sulit untuk latihan merubah akhlaknya. Latihan untuk al-istighal bi tazkiyatin nafas, untuk mensucikan jiwanya, wa tahzibil akhlak, untuk mendidik akhlaknya. Falam tasmah nafsuhu bi an yakuna zalika liqasurihi wa naqsihi. Sehingga hatinya tidak mau toleransi dan menerima kebodohan dan kekotoran hatinya. Jadi kalau ditanya, lu ngapa sih baper mulu? Dia jawabnya, lah emang gue begini dari sononya. Tuh gitu tuh, orang begini nih. Ini si batolah namanya. Kamu marah terus. Ya gue emang begini dari orok katanya. Gak bisa dinasehatin, tambeng. Batu kata orang tuh. Ya kalau dinasehatin, malah sebelum dia marah, sebelum dia nyeplos, dia udah kasih disclaimer ke orang-orang. Mohon maaf ya, saya emang begini orangnya, apa adanya. Itu nggak bisa begitu. Kudunya kita jawabnya begini. Saya nih emang begini orangnya, tapi saya mau seperti yang agama mau. Saya orangnya marah terus, ngomongnya kasar terus. Begini saya orangnya karena saya lahir di lingkungan yang nggak bener. Tetapi saya nggak mau begini, saya mau berubah karena agama nggak suka yang beginian. Itu mestinya. Tapi si batolah ini nggak begitu. Orang-orang yang batolah tuh akan ngomong, saya emang begini orangnya, nggak usah nasehatin saya. Dari sana emang omongan saya begini caranya. Wah gitu. Ini batolah nih. Ya. Susah dikasih tahu. Jadi kalau mau berteman sama saya boleh, kalau enggak juga nggak apa-apa. Saya emang begini orangnya. Ada nggak orang begitu kira-kira? Ada nggak? Ada tuh. Nggak bisa itu ngaji bertahun-tahun juga masih begitu tuh ngomongannya tuh. Kalau dia nggak punya kesadaran, ya Allah, kalau ngomong nyeplos sana, nyeplos ini, nggak ada orang.
Dia merasa akhlak itu nggak bisa dirubah. Salah. Akhlak itu bisa dirubah. Dia mengatakan, fa inna tiba la tataghayyar. Ya. Karena tabiat itu tidak bisa dirubah. Ya. Salah nih. Fa naqulu, maka saya, kata Imam Al-Ghazali, law kanat al-akhlaqu la taqbalu at-taghyira la batalat al-wasaya wal mawaiza wat ta'dibat. Kalau dia mengatakan akhlak tidak bisa dirubah, maka apa gunanya wasiat, nasihat dan tuntunan syariat? Untuk apa Nabi diturunkan? Untuk menyempurnakan akhlak. Yang ngapain Nabi diturunkan kalau akhlak nggak bisa dirubah? Begitu logikanya, kata Imam Al-Ghazali. Jadi kata Imam Al-Ghazali, akhlak bisa dirubah. Dalilnya Nabi diturunkan untuk menyempurnakan akhlak. Kalau akhlak tidak bisa dirubah, ngapain Nabi repot-repot diturunin? Biarin aja kita begini. Itu kata Imam Al-Ghazali. Karena itu walama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hasinu akhlaqakum. Karena itu Nabi bersabda, perbaikilah akhlak kalian. Kita sedikit lagi. Wa kaifa yunkaru hadza fi haqqil adami wa taghyiru khuluqil bahimiyah mumkinun. Bagaimana mungkin bisa akhlak manusia ini bagaimana mungkin manusia tidak bisa dirubah akhlaknya? Padahal kata Imam Al-Ghazali, hebat nih. Binatang aja sangat mungkin untuk dirubah perilakunya. Binatang loh. Ya. Idh yunqalu al-bazi minal istihashi ilal unsi wal faras minal jamahi ila salasati wal inkiyat. Perhatikan burung dan kuda. Burung itu liar, dia punya sayap, terbang ke sana, terbang ke sana. Tapi ada orang yang miara burung dan burungnya jinak. Bahkan kalau dipanggil, dia datang. Itu burung, padahal tabiatnya liar. Tapi begitu jinak. Ya bang ya, kita punya bini diginin, nggak datang-datang. Bingung juga kita nih. Cuman kalau bini yang giniin kita datang. Karena dia bukan begini, tapi gini. Datang. Jadi kudunya kita jangan begini pak, begini. Mama, datang dia. Bercanda. Nah, lihat kuda. Tuh saya tinggal di Meruyung tuh, dekat pacuan kuda. Kuda-kuda dirawat tuh, cakep-cakep. Kuda nih kan liar nih, liar. Tapi bisa dijinakkan. Makanya hebat tuh orang yang main kuda tuh. Ya kan? Olahraga kuda hebat itu. Saya pernah itu olahraga kuda. Wah, masya Allah, susah menjinakkan kuda itu. Bagaimana kita bisa duduk di punuknya, ya, menyeimbangkan gerakan dia, ngikuti ritme dia yang liar itu susah. Nah, tapi orang yang sudah berlatih dengan kuda, bersahabat dengan kuda, dia bisa melatih kuda itu. Enak sekali dia bawa kuda itu. Masya Allah. Nabi umur 55 itu masih jihad, perang, pakai kuda. Bayangkan itu. Saya nyoba naik kuda, udah engap saya. Menunjukkan kita ini kalah sehat sama Nabi. Nabi usia 50-an pak, 50-an masih naik kuda. Masya Allah, Nabi itu betapa fisik Nabi sehat sekali. Ini kata Imam Al-Ghazali, kuda, burung ini semuanya liar dan bisa dijinakkan. Loh, kalau binatang saja bisa dijinakkan, bagaimana mungkin manusia nggak bisa dijinakkan? Maka manusia bisa dijinakkan, manusia bisa dirubah. Coba pergi ke Cimory, pergi ke Ragunan, pergi ke kebun binatang, pergi ke safari Puncak, lihat binatang-binatang itu. Makanya kalau ke kebun binatang itu jangan cuma lihat binatangnya, ngaji. Lihat binatang. Masya Allah, ini binatang liar-liar kenapa bisa di sini anteng bener ya? Jinak, ada pawangnya. Maka nafsu kita juga bisa dijinakkan. Ya.
Nafsu kita yang liar dengan ghadabiyah dan syahwatiyah itu bisa dijinakkan dengan akal kita kalau kita tahu caranya. Itu jadi jawabannya bisa dijinakkan Ibu dengan mujahadah, riyadhah, dengan latihan yang terus menerus, lama-lama dia terbiasa. Wallahu taala a'lam bishawab. Ada pertanyaan lain satu lagi barangkali kalau ada sebelum ditutup? Kalau tidak ada kita tutup. Ada Ibu-ibu, Bapak-bapak? Iya, silakan. Satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat aja Pak Ustadz, apa bedanya akhlak dengan adab? Itu aja Pak Ustadz. Apa bedanya akhlak dengan adab? Akhlak itu saya sudah jelaskan kalau akhlak ya. Akhlak itu sesuatu yang tidak hanya bicara jasmani tapi juga rohani. Jadi kalau ada orang lewat sini punten, itu belum akhlak. Bisa jadi punten, maaf, permisi, tetapi hatinya ngomong, gue mah cuma acting doang. Itu bukan akhlak. Jadi akhlak itu bukan hanya jasmani tapi rohani. Lalu kemudian akhlak itu juga tidak terikat dengan ruang dan waktu. Di mana saja dia berakhlak. Ya, kalau yang lain-lain etika, moral itu terikat dengan ruang dan waktu. Kita cipika-cipiki dengan lawan jenis di Indonesia itu dianggap tidak punya moral. Tapi kalau di Barat Anda dianggap bermoral. Tapi kalau akhlak tidak. Anda mau di luar negeri, mau di Mekah, mau di Indonesia, akhlak itu sifatnya universal, sama, batasannya sama. Tidak terikat dengan zonasi. Yang ketiga, akhlak itu kreasi, akhlak itu standarnya agama. Sementara yang lain-lain itu standarnya akal budi manusia. Ini kalau akhlak standarnya agama. Kata agama, oh ini dikecam, tidak boleh. Walaupun menurut adat setempat ini boleh. Tapi akhlak tidak. Oh ini nggak boleh ini. Ini berdosa ini, dikecam agama ini. Nah, itu akhlak. Nah, adab itu salah satu ini sinonimitas ya Pak ya antara akhlak sama adab. Hanya adab itu proses ketika akhlak itu ingin diinstal. Makanya ada riwayat adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Kata Nabi, Tuhan mengadabkan diri saya sehingga saya beradab. Kata Nabi, Tuhan mentakdib diri saya, mengajarkan saya adab, ya, artinya menginstal akhlak itu, sehingga saya beradab. Makanya salah satu sistem pendidikan itu ada namanya tarbiyah, ada namanya ta'dib. Ta'dib itu proses pengadaban sehingga orang beradab. Ya. Ada juga yang mengatakan akhlak itu personal, tapi adab itu ketika akhlak sudah jadi peradaban. Adab adalah ketika akhlak sudah jadi peradaban, karakter sosial. Ketika dia masih menjadi karakter personal masing-masing orang namanya akhlak. Tapi ketika dia sudah menjadi karakter civil society, ketika menjadi karakter kelompok namanya adab. Makanya disebut masyarakat beradab, peradaban dan seterusnya. Wallahu taala a'lam bishawab. Hakadha, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'alna mimma ta'allamna hujjatan lana wa la hujjatan alaina. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.